Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saya percaya setiap kita itu menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Saya akan satu kali berdiri bersama Bapak Ibu, kita muliakan Tuhan dengan sorak-sorai, sebab kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya.
bersyukur kita kepada Tuhan, karena kita akui bahwa semua rancangan Tuhan baik dalam hidup kita. Demikian juga firman Tuhan berkata, soal rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, dan jalan kita itu bukan jalan Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan kita. Kami belajar berserah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sebab kami tahu dari semula Kau telah letakkan rancangan-Mu atas setiap kami. Dan ajar terus kami percaya Tuhan akan janji-Mu dalam hidup kami. Rancangan-rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Semula Kau telah
percayakan dalam hidupmu. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu dan saya, Bapak Ibu. Mungkin di sepanjang perjalanan hidup, kadang kita mengeluh, kadang kita gak terima. Tapi hari ini lewat pujian ini menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa setiap hal yang Tuhan percayakan untuk kita lalui, semuanya baik, semuanya mendatangkan kebaikan. Boleh tutup matamu Bapak Ibu.
tempat ini, dalam ruangan ini, ibadah ini, di hati kami. Engkau yang punya tempat terbaik Tuhan Yesus. Engkau yang menempati kursi yang terbaik, terutama di dalam hati kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau bekerja secara dahsyat di tempat ini. Engkau bekerja secara luar biasa di tempat ini. Engkau mau kami menjadi orang-orang yang beribadah dengan ibadah yang keluar dari hati kami, menjadi hamba-hamba Allah yang mampu menyajikan sajian-sajian yang terbaik, yang terindah, yang termanis untuk Engkau nikmati Tuhan. Dan kami percaya saat ini Kristus Tuhan di tempatmu yang maha tinggi, Engkau sedang menyaksikan, Engkau sedang menonton, Engkau sedang mendengarkan pujian penyembahan anak-anak. Dan kami percaya apa yang kami kerjakan ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Urapan-Mu mengalir atas kami semua. Hati kami bersuka cita Tuhan. Hati kami bahkan telah dipersiapkan sebagai tanah yang gembur, tanah yang subur, untuk benih firman-Mu ditaburkan Tuhan. Karena itu saat ini Tuhan, kami mau yang terbaik, benih yang terbaik dari surga, itu yang tertanam, yang turun, masuk dan tertanam di hati kami, tanah hati kami. Tuhan pakai hamba untuk menyatakan isi hati. Roh Kudus berjaga-jaga di lidah bibir hamba, biar semua yang hamba katakan sungguh datang dari isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami dengan yakin, dengan percaya, berani dalam hadirat-Mu mengatakan hati-Mu disukakan, hati-Mu disenangkan melalui ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita kami sambut firman Tuhan sore hari ini. Haleluya. Yang mau diberkati katakan sama-sama amin. Sekali lagi satu tepuk tangan yang Tuhan. Haleluya. Haleluya. Si Tuhan, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, saya betul-betul merasa diberkati ya dengan ibadah kita pada sore hari ini. Saya merasa jiwa saya disegarkan kembali dengan pujian penyembahan yang kita menaikkan, kita persembahkan kepada Tuhan pada sore hari ini. Saya sangat menikmati ibadah pada sore hari ini. Saudara, kalau saya bilang begini, saya seorang gembala, saudara. Jadi banyak saya melayani, banyak yang keluar tapi jarang sekali yang masuk. Jadi yang masuk itu, yang modelnya seperti ini, saya rasakan perbedaannya, saudara. Saya kemana-mana juga, saya juga beribadah di tempat teman, gereja teman. Saya merasakan sore hari sesuatu yang membangkitkan, menghidupkan. Amin. Ya, saudara, terima kasih banyak ya, saya menikmati. Dan pada kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada tentunya Bapak Gembala, Ibu dan semua yang jadi pengurus di tempat ini, bahwa kembali saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya diberikan tema oleh Bapak Gembala kita untuk saya sampaikan kepada kita. Mungkin semua sudah tahu tema yang diberikan kepada saya itu apa ya, bahwa kita ini manusia hidup tidak bisa tidak harus punya visi. Jadi temanya adalah visi yang membawa pembaharuan. Ya, tentu pembaharuan hidup, tentu pembaharuan dalam berbagai aktivitas kita, khususnya pelayanan kita, khususnya keluarga kita, mungkin juga terkait pekerjaan usaha kita dan lain-lain, supaya ada terobosan yang terjadi, supaya ada fokus di dalam kita bekerja, di dalam kita melayani. Firman Tuhan yang diberikan kepada saya adalah Habakuk pasal 2. Mari kita buka Habakuk pasal 2. Kita baca Alkitab dulu. Habakuk pasal 2 ayat 2 dan 3.
Habakuk pasal 2 ayat 2 dan 3. Sudah dapat? Amin. Baik. Mungkin kita bisa sama-sama baca. Saudara, kita sama-sama baca karena hanya 2 ayat saja. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah perlihatan itu dan ukirlah pada loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab perlihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila terlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Oke, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bicara visi. Saya mungkin akan mendahului dengan mau menyampaikan hal ini. Saya ini seorang pemimpin. Setidaknya sampai hari ini saya masih terus memimpin diri saya sendiri. Saya seorang kepala keluarga. Saya menjadi penentu kebijakan dalam memimpin keluarga. Kemudian di gereja saya juga seorang gembala. Saya pernah hidup dengan punya visi dan merasakan berbagai dampak orang hidup, pemimpin yang hidup dengan punya visi. Tetapi saya juga pernah merasakan hidup kehilangan visi, atau dengan kata lain saya hidup tanpa visi. Dan saya merasakan bagaimana atau apa dampak yang timbul, yang saya jalani, yang akhirnya menjadi konsekuensi yang harus saya jalani sebagai seorang pemimpin. Saya melihat visi dari semua yang ada, semua proses yang terjadi terkait dengan visi ini. Saya melihat visi sebagai sesuatu yang paling esensial di dalam hidup setiap manusia. Buat saya pemimpin itu kita semua bisa jadi pemimpin dan kita semua adalah pemimpin. Seorang pemimpin setidaknya minimal kita bisa memimpin diri kita sendiri. Saya pernah membuktikan memimpin diri sendiri tanpa visi dan akhirnya banyak hal, banyak kegagalan, banyak kali saya kehilangan arah. Tetapi saya juga pernah menjadi seorang pemimpin yang punya visi, yang akhirnya menuntun saya untuk hidup menjalani segala yang saya menjadi aktivitas saya, rancangan-rancangan saya, aksi-aksi saya untuk mencapai visi itu. Saya punya arah yang jelas, saya punya keteguhan hati, keteguhan prinsip di dalam perjuangan saya mencapai visi itu. Satu kesaksian mengawali ini, saudara. Waktu saya dulu melayani di wilayah Warakas ini. Saya pernah menjadi wakil gembala di salah satu gereja di Warakas ini. Dan kemudian saya sudah lama itu. Pada saat saya pernah menjadi seorang pemimpin dalam dunia sekuler, ya, dunia usaha. Saya menjadi seorang manajer perusahaan. Dan saya Tuhan pernah bilang begini sama saya, bahwa ya kamu kupilih jadi pemimpin, tapi tidak di situ tempatnya. Satu ketika saya bertemu dengan seorang pengusaha dan pengusaha ini bilang begini, Pak Yus, bagi saya Pak Yusuf, kadang-kadang seperti Pak Yusuf, saya tuh lihat dia ngomong dalam bahasa Jawa, saya tuh setiap hari memperhatikan Pak Yusuf. Setiap hari saya melihat tutur katamu, saya melihat bagaimana kamu menyelesaikan persoalan, saya melihat banyak hal dari dirimu. Pak, tempatmu bukan di sini. Menurut saya tempatmu di gereja. Kaget saya, saudara. Kaget saya. Dari mana dia tahu sesuatu tentang? Karena bagi saya dia sudah mempelajari saya, berarti dia sudah tahu sesuatu tentang saya. Karena pada waktu itu saya sudah menjadi seorang sarjana teologi, saudara. Sekolah saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan, tapi pekerjaan saya keluar dari yang mungkin bisa saya sebut sebagai visi saya. Saya harus menjadi hamba Tuhan, berangkat untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi ternyata saya pada waktu selesai sekolah, sekolah jadi hamba Tuhan. Tapi setelah sekolah saya tidak menjadi hamba Tuhan. Saya masih bekerja di dunia sekuler. Dan ini salah satu atau sepenggal cerita yang kemudian mengantar saya untuk kembali ke gereja. Dan akhirnya saya pulang ke Jakarta.
Saya bilang saya pulang karena mengawalinya di Jakarta. Kejadian itu di Jawa, di Solo, di tempat di kampung halaman istri saya. Nah saudara, saya waktu menjadi wakil gembala, saya melayani di wilayah karena ada undangan dari Sulawesi Utara. Saya pergi melayani 14 hari saya di Sulawesi Utara, dan di salah satu tempat di Sulawesi Utara, kalau saudara ada yang pernah di sana atau berasal dari sana, dari itu namanya Mariri Baru. Tempat itu mayoritas Muslim di Sulawesi Utara, jalan menuju daerah Bolang Mondo. Saya berkhotbah di situ dan saya saksikan ya. Setelah saya berkhotbah, ini status saya pada waktu berangkat sebagai seorang wakil gembala, masih sebagai seorang wakil gembala, diundang untuk menyampaikan firman. Lalu selesai berkhotbah, ini seumur hidup saya yang sudah saya alami. Selesai berkhotbah, saya altar call. Saya pikir saya akan altar call biasa. Habis KKR, undang jemaat yang mau didoakan, saya doakan. Habis itu saya akan serahkan ini ke worship leader. Tiba-tiba saya dengar bilang begini. Saya dengar suara bunyi. Sekarang waktunya. Waktu apa? Saya seperti bercakap-cakap. Waktu apa? Doakan para gembala. Saya protes. Saya bilang, saya bukan seorang gembala. Bagaimana mungkin saya mendoakan para gembala? Dia bilang sekarang atau tidak sama sekali. Suara yang saya dengar. Sekarang atau tidak sama sekali. Saya jawab, ini dalam di mimbar, saudara. Saya lama, kata orang. Mereka menceritakan Bapak cukup lama tadi. Cukup lama sebelum mendoakan mereka. Jadi saya tanya, jangan bikin bingung saya, jangan buat saya bingung. Apa maksudnya? Katakan. Doakan mereka dan aku akan memberikan kepadamu upah seorang gembala. Saudara, yang saya pikir apa? Upah seorang hamba Tuhan itu adalah surga. Senangnya hati saya. Senang banget. Senang banget. Saya pulang ke Jakarta, saya mencitrakan kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala. Bapak Gembalanya menanggapi begini, kamu akan jadi seorang gembala. Bapak Gembala bilang seperti itu. Saya berangkat dari situ, saya melayani di wilayah Tanah Merah, Rawasengon. Saya masuk dan saya mulai berkeliling, mengunjungi semua orang yang ada di sana. Saya kunjungi dan saudara, saya menemukan kondisi di sana yang begitu luar biasa. Bahwa ada banyak saudara-saudara kita yang hidup serumah tapi tidak menikah. Hidup serumah, punya anak satu, punya anak dua tanpa ikatan pernikahan. Saya melihat bagaimana anak-anaknya sudah bertumbuh besar, sudah umur 4 tahun, 5 tahun, tapi belum punya akta kelahiran. Saudara, di situ Tuhan kembali, tapi tidak seperti yang saya alami di Manado. Tuhan bicara dalam hati saya tangkap itu sebagai suara Roh Kudus. Saya akan mulai, saya akan melakukan. Saya berangkat dengan visi merintis gereja itu 100 pasangan yang akan saya nikahkan 0 rupiah, tanpa ada biaya administrasi sama sekali. Saya yang akan melayani, saya yang akan berkorban, saya akan lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Saya bilang sama Tuhan dan saya sampaikan. Saya mulai mengumpulkan satu demi satu orang-orang yang bisa saya ajak kerjasama. Lalu saya briefing dengan mereka. Saya sampaikan kepada mereka semua hal termasuk ini. Ini visi saya yang akan saya pakai selama saya merintis pelayanan di tempat ini. Lalu saudara, singkat cerita begini, kami lakukan. Saya ditabis, kemudian setelah saya ditabis, mulai ada pasangan yang akan saya mulai lakukan pemberkatan nikah. 0 rupiah saya lakukan. Beberapa lama kemudian mulai muncul protes. Pak, nggak bisa lagi kita 0 rupiah. Kita nggak punya uang. Bagaimana ini Pak? Ini biayanya tinggi, inilah itulah dan lain-lain. Sementara masih ngontrak gedung pada waktu merintis. Tantangan itu begitu banyak, saudara. Belum lagi ini dari internal gereja lokal. Belum lagi yang dari teman-teman rekan-rekan pendeta di organisasi induk di Sinode. Saudara, satu ketika saya posting sebagai laporan di grup bahwa hari ini saya bersyukur saya boleh melakukan pemberkatan nikah dan pasangannya ini. Saya posting pasangannya hamil, saudara. Perutnya besar. Protes dari banyak pendeta
kenapa tidak boleh? Apa bedanya kamu dan apa bedanya kita dan mereka? Bukankah Alkitab berkata semua manusia tanpa pengecualian telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah? Saya bicara begitu, saudara. Di grup saya ditentang habis-habisan, tapi saudara, saya tetap teguh, saya tetap kuat melihat visi saya, melihat apa yang di depan yang harus saya capai. Tidak goyah sama sekali, saudara. Dan akhirnya begitu masuk angka 119, saya keluar dari kawasan 119 pasang. Saya lakukan pemberkatan ini. Artinya 100 terlampaui. Artinya visi saya tercapai. Apa yang saya canangkan di awal itu tercapai. So kalau kita bicara visi ini, saya pikir kalau terminologinya dari visi ini pasti Bapak Gembala sudah menyampaikan kepada jemaat. Ya, saya kira sederhananya adalah kalau saya gambarkan, saya punya kalimat sederhana begini: target pencapaian. Hari ini kita mencanangkan sesuatu, kita merencanakan sesuatu. Kalau visi beda dengan iman, saudara. Visi ini sesuatu yang melibatkan pikiran, analisa. Visi ini sesuatu yang melibatkan bagaimana kita harus berhitung sedemikian baik, realistis, yang harus logis. Kita harus mempertimbangkan banyak hal supaya nanti di dalam kita munculkan berbagai pergerakan yang mungkin lebih kita kenal sebagai misi, bagian dari aksi-aksi kita untuk mencapai visi itu. Kalau iman kan kita percaya dulu, yakin bahwa itu pasti terjadi di awal, kita sudah yakin. Apapun yang terjadi pasti. Kalau visi, sudah punya keyakinan, tapi banyak hal yang bisa mempengaruhi saudara untuk bergeser, saudara. Saya pemimpin, saya menggembalakan, saya mengalami hal itu, saudara. Bisa saja bergeser, dipengaruhi oleh banyak hal. Ya, secara terminologi, visi itu adalah wawasan, ya, pandangan ke depan. Sesuatu yang asal katanya kan vision. Kita lihat ke depan apa yang akan kita raih di masa yang akan datang, di masa depan. Mulainya dari sekarang, bergeraknya dari sekarang, dengan keyakinan tentu bahwa akan terjadi. Ya, tetapi fakta tadi saya sudah cerita di awal, bisa gagal, bisa berhasil. Tapi saya punya keyakinan lain bahwa orang baru gagal kalau dia berhenti, betul-betul berhenti. Keyakinan saya seperti itu. Total tidak mau bergerak lagi, hidup dalam keputusasaan, dan akhirnya pasti akan mengalami kegagalan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kalau visi saya kira tentang pengertiannya saya tidak usah terlalu banyak ngomong. Kita lihat apa yang dialami oleh seorang Habakuk, ya, terkait dengan firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan pada hari ini. Nah, saudara, Habakuk itu dalam catatan sejarah bangsa Israel, seorang nabi yang hidup kurang lebih di tahun 605. Dia menulis kitabnya itu, Habakuk itu kurang lebih di tahun 605. Dari tahun itu yang dimunculkan dalam catatan sejarah, saya coba korek apa saja yang terjadi atau yang sedang terjadi pada waktu itu. Kenapa? Dan menjadi latar belakang kenapa Habakuk sampai menulis kalimat ini. Kata-kata ini menggambarkan suatu situasi yang amat berat sedang dihadapi oleh Habakuk. Saya pernah berkhotbah dengan kitab Habakuk ini, tapi temanya tetap tegar di saat ada badai, tetap tegar di tengah badai. Itu tema saya pada waktu itu. Kalau hari ini kan tema kita visi yang membawa pembaharuan, begitu ya, pembaharuan. Nah, saudara, dilihat dari tahun penulisannya, artinya Habakuk sedang hidup di hari itu, di tahun itu. Tahun itu adalah tahun di mana Nebukadnezar, Raja Babel, setelah mengalahkan Mesir, dia kemudian menyerang Yerusalem, memimpin pasukan yang menyerang Yerusalem. Dan kita tahu 2 kali Nebukadnezar
menyerang Yerusalem. Yang pertama pada tahun 605 sebelum Masehi, dan yang kedua beberapa tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 597 sebelum Masehi, kembali dia menyerang Yerusalem. Pada serangan pertama, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego termasuk yang diangkat dalam pembuangan. Artinya apa? Habakuk hidup seabad sejaman dengan orang-orang itu, orang-orang yang terkenal di Alkitab. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Yang berikut, serangan kedua, itu yang betul-betul luluh lantah, hancur benar-benar. Pada saat tahun 597, ya, Nebukadnezar kembali memimpin penyerangan itu, dan ada kurang lebih 10.000 orang Yahuda dan Benyamin itu diangkut ke dalam pembuangan. Termasuk di dalamnya seorang nabi yang cukup terkenal, yaitu Nehemia. Jadi Nehemia itu diangkut di serangan yang kedua. Saudara, saya mengorek fakta sejarah pada waktu itu, benar-benar hancur. Sedangkan saudara, Habakuk ini dari suku Lewi, orang yang memang ditetapkan Tuhan untuk berada di rumah Tuhan, melayani di bait Allah. Sehingga saudara, perhatikan baik-baik, saya punya keyakinan, kemungkinan besar bahwa Habakuk ini telah menjadi bahagian dari orang yang menyaksikan secara langsung penghancuran, penjarahan besar-besaran yang dilakukan oleh Nebukadnezar atas bangsa Israel atau suku atau kerajaan Yehuda pada waktu itu. Begitu beratnya situasi yang sedang dialami oleh bangsa Yehuda pada waktu itu, saudara. Coba kita lihat gambaran yang pertama, Habakuk pasal 1, kita mundur. Apa yang ditulis, yang menjadi ungkapan-ungkapan hati daripada Habakuk tentang situasi pada waktu itu. Habakuk pasal 1 ayat 2 dan 3 saja. Ayat 2 bilang begini, saudara. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Saudara, ini berat, situasi yang teramat berat yang sedang dihadapi oleh Habakuk dan orang Yehuda pada waktu itu. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Saudara, yang sedang terjadi pada waktu itu, Habakuk seorang hamba Tuhan, Habakuk seorang nabi, berdoa menyampaikan protes keras kepada Tuhan, saudara, atas situasi, beratnya kondisi, beratnya keadaan yang sedang dialami oleh bangsa Yehuda pada waktu itu, saudara. Gambarannya ada di sini, saudara. Kita baca bagian akhir. Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3. Sudah, Habakuk pasal 3 ayat 17 mulai. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Sudah tahu, binatang mati semua, binatang lari semua, kandang-kandang kosong isinya. Orang gak bisa tanam, bagaimana mau tanam? Sibuk menghadapi tekanan, sibuk menghadapi penindasan, sibuk bagaimana caranya, berpikir bagaimana caranya untuk bisa melarikan diri, menyelamatkan diri dari serbuan yang sangat hebat pada waktu itu, saudara. Di kondisi yang sangat berat. Artinya apa, saudara? Yang saya mau bilang di sini, saudara, ada sejumlah krisis yang terjadi pada waktu itu. Kalau saya gambarkan buat kita pada hari ini, zaman ini, mungkin yang pertama adalah kondisi pada waktu itu adalah sedang terjadi krisis politik. Raja ditawan, pemerintahan kerajaan Yerusalem
sebuah negara akan menjadi negara beneran kalau ada pemerintahnya, betul? Rakyat mana sebuah negara betul-betul diakui sebagai negara kalau ada rakyatnya, rakyat sudah diakui. Situasinya berat. Ada krisis apa? Krisis keamanan. Saya baca Habakuk ini sejarahnya berbeda dengan nabi yang lain, misalnya Yeremia hidup di zaman yang sama. Yeremia menguatkan orang Israel dengan firman Tuhan. Dia mengecam orang Israel karena dosa dan kesalahan sehingga mereka dibuang. Tapi dia juga memberikan penghiburan 70 tahun kamu akan dibebaskan. Tahun pembebasan itu akan datang. Tapi 70 tahun ada muncul nabi palsu di situ. Tidak 2 tahun. Ternyata yang benar Yeremia. Artinya apa, saudara? Dia menyampaikan nubuatan itu kepada mereka yang sedang berada di pembuangan. Berbeda dengan Habakuk. Habakuk menyampaikan nubuatan-nubuatan buat orang-orang yang tersisa. Mereka-mereka yang tidak diangkut ke dalam pembuangan. Orang-orang yang tersisa ini yang dikuatkan oleh Nabi Habakuk. Habakuk mengalami sendiri bersama-sama dengan mereka kesulitan-kesulitan itu. Apa, saudara, yang kedua? Krisis keamanan. Habakuk tidak tahan lagi melihat penindasan, saudara. Habakuk tidak tahan lagi melihat penderitaan sebuah orang Yehuda yang tersisa yang ditimbulkan dari peperangan atau penjarahan yang terjadi oleh orang Babilonia. Yang ketiga, ada krisis ekonomi di sana. Ladang-ladang tidak menghasilkan. Orang gak bisa tanam. Orang mau makan bagaimana? Pasar mati, gak ada jual beli, saudara. Saya bisa bayangkan di hari ini krisis itu terjadi. Saya membayangkan saya masih di Jogja pada waktu 98. Ya, krisis moneter pada waktu itu. Rasanya uang yang kemarin kita tinggal telepon orang tua kirim, hari ini kok susah banget. Gaji orang tua di daerah 3 bulan sekali baru dibayar, saudara. Ya, begitu susahnya cari uang. Makan minum itu begitu sulitnya, itu baru krisis moneter yang tidak terjadi karena adanya penindasan, adanya peperangan dan lain-lain. Berat, saudara. Krisis moneter. Orang nggak bisa beli beras untuk makan dan minum, gambarannya. Orang mau makan sayur nggak bisa, nggak ada tanaman yang menghasilkan, itu jelas. Orang Israel, bangsa yang tidak bisa lepas dari lambang sukacita mereka itu anggur. Nggak ada anggur, saudara. Jangankan berbuah di tanah pun nggak ada tempat. Orang nggak bisa tanam, semua sudah dikuasai. Begitu beratnya hidup mereka pada waktu itu. Dari berbagai kondisi keadaan itu, seorang nabi bertindak, seorang hamba Tuhan bertindak, berdoa, minta pembebasan dari Tuhan, minta Tuhan turunkan tangan, Tuhan campur tangan, minta Tuhan bela kepentingan umatnya. Tapi yang terjadi dari catatan ini, Tuhan diam saja. Saya punya keyakinan kita semua yang ada di sini sudah pernah mengalami doa. Kok jawabannya nggak datang-datang? Ya, belum. Kalau di gereja yang saya gembalakan, saya bilang berdoa terus sampai Tuhan datang. Dijawab nggak jawab berdoa, jawab nggak jawab berdoa, jawab nggak jawab berdoa, nggak dijawab berdoa lagi. Mungkin nggak dijawab itu adalah jawabannya. Tapi berdoa tidak boleh berhenti sampai Tuhan datang. Kan ada lagu seperti itu. Habakuk berdoa tidak berhenti sampai dia melihat janji Tuhan itu akan nyata. Coba lihat di pasal 2 kembali ke bacaan kita tadi. Ungkapan ini saudara perhatikan ya. Ayat 1 tadi yang kita baca dari ayat 2. Sekarang kita lihat ayat 1. Aku mau berdiri di mana? Di tempat pengintaianku. Aku mau dan berdiri tegak di menara. Aku mau apa? Meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Dia tahu tadi di pasal 1 doanya tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Tuhan sama sekali tidak menjawabnya. Sampai dia memprotes Tuhan, kenapa? Kasih tahu saya. Tapi ini dia komitmennya. Saya akan tetap menaikkan pujian penyembahan saya. Bangsa ini ditolong, saya tetap akan berdiri
diberkati, saya tetap akan meminta dalam doa-doa saya, dan saya akan tetap berdiri sampai saya menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan firman-Nya dan Tuhan membela umat-Nya. Nah, dia punya keyakinan itu berdasarkan nubuatan-nubuatan Tuhan dari nabi yang lain. Misalnya tadi yang saya bilang bahwa akan datang pemulihan itu. Tapi dari nubuatan Nabi Yeremia 70 tahun lagi, dan itu waktu yang sangat lama, ya, itu waktu yang sangat lama. Tapi toh tetap Tuhan memulihkan, itu yang paling penting. Berdoa dan menantikan Tuhan sampai Tuhan jawab doanya. Nah, saudara, Nabi Habakuk adalah gambaran yang sangat jelas di seorang hamba Tuhan, seorang yang punya visi. Saudara, secara organisasi itu visi penting banget, saudara, sangat penting. Saya kasih gambaran kapal, ya, kapal yang mau berlayar. Kapal yang mau berlayar. Berangkat hari apa? Tentu dipastikan. Sebab itu nanti akan tertera di tiket penumpang. Betul. Dari Tanjung Priuk, lalu dia akan berlabuh di pelabuhan terakhir di Sorong, Papua. Taruhlah seperti itu. Baru mau berangkat, seorang pemimpin, kaptennya katakanlah, sudah pasti tahu dia akan kemana. Tujuan akhirnya akan kemana. Betul, saudara? Tujuan akhirnya Sorong. Berangkatnya dari Jakarta. Tujuan akhirnya adalah Sorong. Kapal ini nanti akan ada isinya penumpang. Isinya tidak hanya kapten, ada ABK. Betul ya? Ada orang-orang yang dilibatkan dalam mengurus kapal itu. ABK, ada yang mungkin berfungsi atau dalam jabatannya sebagai KKM, kepala kamar mesin. Misalnya nih, ada yang berfungsi sebagai jurumudi, ya, jurumudi. Terus ada lagi yang berfungsi sebagai apalah, banyak itu di ABK, ABKD, ABK di kamar mesin dan lain-lain, itu semua ada. Mereka menjadi satu. Tapi kapten akan bilang begini kepada mereka, ingat, tujuan kita mana? Tujuan akhir kita mana? Sorong. ABK harus tahu tujuan akhirnya adalah Sorong. Lalu di dalam kapal itu akan ada lagi yang namanya penumpang. Penumpang pasti mau ke Sorong, karena itu dia sudah beli tiket untuk ke Sorong. Atau mungkin ke daerah-daerah yang lain, beberapa daerahnya. Yang pasti tujuan akhirnya semua orang pasti tahu bahwa Soronglah yang akan menjadi tujuan akhir. Saudara, dalam pelayarannya, kapal yang mau ke Sorong ini mungkin akan ke Surabaya dulu. Habis dari Surabaya dia ke Makassar dulu, Batu Licin dulu. Mungkin dari Batu Licin dia ke Makassar dulu. Habis dari Makassar dia nyebrang lagi ke Kupang dulu. Dari Kupang dia ke Maluku dulu. Baru mungkin dari Maluku dia pergi ke Sorong. Mau kemanapun, berbelok arah kemanapun, bersandar di pulau manapun, pada akhirnya dia akan sampai di Sorong. Di dalam pelayaran apalagi, saudara, pasti akan menghadapi apalagi musim begini. Saya kemarin, tadi pagi saya saksikan anak saya mau ke Rote. Sekarang anak saya ada di Alor, di kampung. Dia mau ke Rote, urusan rumah tangganya. Tapi saya bilang sabar dulu. Kenapa begitu? Karena saya lihat di media-media sosial, ombak angin itu begitu luar biasa. Kemarin pelabuhan Tenau itu disapu angin ribut yang betul-betul menghancurkan. Nah, dia akan naik kapal dari situ. Saya nggak mau, sabar dulu. Tunggu semua sudah tenang, baru kamu naik kapal untuk jalan. Saya yakin seperti itu, saudara. Kapal ini akan menghadapi gelombang. Gelombangnya bisa kecil, gelombangnya bisa tinggi, bisa besar, arus yang kuat, belum lagi angin dan lain-lain. Itu menjadi hal-hal yang menantang, itu menjadi hal-hal yang nanti akan menjadi masalah yang dijumpai di dalam selama dia berlayar, selama pelayaran. Kira-kira gambarannya seperti itu, saudara. Apa yang mau saya bilang begini? Saya ini gembala, saudara. Saya sering sampaikan hal-hal begini kepada pengurus dan jemaat. Tidak boleh ada yang punya visi berbeda dengan saya. Satu, visi itu
Kalau gereja konteksnya pasti kita bicara visi itu datang dari Tuhan. Seorang pemimpin dialah penerima visi. Dia yang menerima visi dari Tuhan. Ini tidak sedang membicarakan Pak Ihsan sebagai gembala di sini. Saya bicara seorang pemimpin dalam kapasitas yang luas ya. Tujuannya memang tidak hanya seseorang ditujukan kepada seseorang, tidak. Tapi seorang pemimpin itu seperti itu. Umpama ini kapalnya, saudara. Ada pemimpinnya, ada kaptennya. Kapten adalah orang yang menerima visi. Bawa kapal ini, bawa jemaat ini, bawa gereja ini menuju ke sini, menuju ke sana. Akhirnya harus di sana. Tujuan akhirnya harus di sana. Seorang pemimpin adalah penerima visi. Yang kedua yang saya mau kasih tahu, saudara. Maka orang-orang yang terlibat ABK yang begitu banyak tadi saya gambarkan. Orang-orang yang terlibat yang pertama harus tahu visi itu. Kapten sampaikan, mereka tangkap. Lalu mereka akan sama-sama bekerja. Mereka bekerja sama sebagai sebuah tim yang kuat menghadapi berbagai tantangan yang tadi saya gambarkan untuk sampai di tujuan nanti. Tidak boleh ada visi yang lain selain visi daripada pemimpin. Tidak boleh ada orang atau pengurus atau orang-orang yang dilibatkan di dalam membangun sebuah kekuatan itu punya visi sendiri. Punya visi sendiri itu artinya mau jalan sendiri. Mau jalan sendiri. Ibu, maaf saya lupa ibu. Nama ibu? Ya. Iya. Nela. Ibu Ella. Itu ibu Nela ya. Ibu Nela kan kenal tuh Pak Martin ya. Nah, itu gembala. Saya juga bekerja, visi saya mencetak pemimpin sebanyak-banyaknya. Dan dia salah satu hasilnya, pemimpin. Dia pernah mengalami bagaimana bekerja dengan saya. Dari punya visi sampai kehilangan visi dia mengalami pernah itu. Ya. Datang dalam masalah persoalan sangat berat. Saya merubah betul-betul karena saya punya visi. Orang bicara tentang dia begini, orang bicara tentang dia begitu. Ya. Yang saya omong di awal tadi saya ceritakan dia salah satunya dia. Anak udah besar-besar, datang sama istri bawa anak belum nikah. Gimana caranya? Padahal saya melihat orang ini punya potensi. Saya sebagai pemimpin saya menganggap orang ini punya potensi. Gereja pernah penuh karena pelayanan dia. Saya melihat potensi dia begitu. Wow, saya mencoba untuk teguh di dalam apa yang menjadi visi saya. Saya harus cetak orang ini sebagai pemimpin. Jadi salah satunya 12 pendeta dari pelayanan saya di Rawasengon, dan dari 12 pendeta itu ada 6 ya, 7 ya gembala yang dilahirkan. Karena saya teguh. Banyak orang ngomong dia, Pak itu kan sudah begini, Pak itu kan sudah begitu. Saya tidak goyah. Visi saya orang ini harus jadi pemimpin. Saya lihat orang ini harus jadi pemimpin. Dan betul-betul terjadi sekarang jadi seorang gembala. Kemarin Natalnya saya lihat ramai sekali. Betul begitu ya. Nah luar biasa. Ini gambaran. Saya tegas orang itu betul-betul dia menjadi salah satu orang yang menyampaikan kepada pengurus-pengurus kami, oh kita tidak boleh ada visi yang lain. Cuma Bapak Gembala punya visi. Ini saya bicara diri saya. Saya kira di tempat ini juga akan seperti itu. Tidak boleh ada orang atau ABK di atas kapal itu yang tiba-tiba mengatakan, Pak, enggak, kali ini karena gelombang besar kita nggak bisa ke Sorong, kita finishnya di Makassar, nggak bisa. Pemimpin, kapten berkata, visi, pandangan saya ke depan, tujuan akhir saya adalah Sorong. Maka apapun yang terjadi, kamu suka tidak suka, mau tidak mau, ayo bergandengan tangan dengan saya dan yang lain. Kita bekerja sama-sama. Tidak ada yang bisa kalau kita punya satu kekuatan. Kita membangun kekuatan secara bersama. Jadi satu kekuatan yang betul-betul saling menopang, saling menguatkan. Ya pemimpin tidak berarti punya visi terus dia manusia yang tidak punya kelemahan, loh saudara. Ya, tentu membutuhkan topangan dari yang lain. Ini sudah menjadi gambaran. Dia mau belok kemanapun kapal itu, hadapi gelombang sebesar apapun, Sorong menjadi target akhirnya. Saudara dan saya tentu punya target akhir dalam hidup. Habakuk punya target akhir. Pandangan dia ke depan, visi yang dia punya tentang bangsanya, pemulihan itu akan terjadi.
tahun lalu ya, gereja ini visinya kelimpahan ya. Tahun lalu kelimpahan ya, kelimpahan. Kita yang tahun lalu pemulihan, baru pemulihan di tahun lalu. Ya, tahun ini kita baru kelimpahan. Ya. Tahun ini kami baru kelimpahan. Saya baru sampaikan firman Tuhan 2 kali. Tahun ini tahun kelimpahan. Kemarin tahun pemulihan, tahun ini tahun kelimpahan. Saya punya keyakinan itu. Saya sampaikan itu sebagai visi kepada jemaat. Dan tadi saya masih sampaikan tahun kelimpahan, tahun ini tahun kelimpahan. Sampaikan kepada jemaat. Nah, ini ya. Kami tahu nama Pak? Man of God. Jadi semua kita di sini harus betul-betul menjadi manusia Allah ya. Manusia Allah. Efesus pasal 6 ayat 11 kalau tidak salah itu ada 1 Timotius 1 Timotius 6 ayat 11 ya. Persepsi Rasul Paulus tentang orang percaya ya. Bagi manusia bagaimana diri hidup bagi manusia. Dan saya lupa, nanti saya mau ikuti bahasa. Saya lupa. Saya mau belajar man of God. Saya harus jadi. Saya pemimpin. Saya mau bikin semua jemaat jadi man of God. Saya harus lebih dahulu man of God. Sebagai tanda bahwa saya mau jadi man of God. Kemarin di live saya masuk langsung bilang, besok kita minta. Nah ini saya minta. Biar saya pemimpin itu di gereja lain. Di sini saya harus tunjuk. Hitam hitam. Saya tadi bilang, wih hitam hitam. Enggak, saya mau pakai merah aja. Hitam hitam. Dia saya mau lawan si TV gitu. Apa katanya nanti? Ya pokoknya gitu. Ya saya mau jadi. Karena man of God itu saya tangkap juga bahwa saya harus jadi orang yang taat salah satunya gitu. Selebihnya biar nanti Bapak Gembala yang sampaikan saya juga mau ikut tuh Pak. Itu menarik buat saya. Ya, itu harus kembali lagi. Bahwa Habakuk dalam kondisi itu, dalam gelombang yang begitu kuat, dalam air ribut yang begitu kencang, dia tetap melihat bangsanya adalah bangsa yang diberkati. Makanya dia bilang apa saudara pada yang terakhir? Coba kita buka bagian akhir. Habakuk pasal 3 ayat yang terakhir, ayat 18 dan 19. Tadi sudah dia kasih gambaran tiada apa-apa, kira-kira begitu ya. Kambing domba terhalau dari kandang dan lain-lain, semua sudah disampaikan. Krisis yang begitu berat sudah disampaikan. Lalu bagian akhir dia bilang, namun aku akan apa? Sorak-sorai. Dia mau bilang bahwa kondisi ini tidak bisa mengguncang saya. Dia mau bilang bahwa kondisi ini tidak bisa merusak pandangan saya ke depan. Dia mau bilang bahwa visi Tuhan yang saya lihat, yang saya sampaikan kepada kamu, itu pasti terjadi. Kalimat ini saudara, kalimat ini bukan orang yang lagi senang-senang saudara. Orang di kondisi yang terparah yang mungkin kita belum alami saudara. Sangat parah kondisinya. Dia tetap melihat bahwa visi itu pasti terjadi. Dia akan berjuang. Dia akan membangun kebersamaan dengan sisa-sisa yang ada. Bergandengan tangan saling menguatkan untuk berjalan bersama-sama dengan kekuatan yang sama. Melihat masa depan bahwa apa yang dia terima dari Tuhan, visi pemulihan itu pasti akan terjadi. Amin. Dia berani bilang begitu saudara. Sekali lagi ya, kita baca ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah apa? Kekuatan. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia membiarkan aku berjejak di bukit. Tandus itu sudah tandus, banyak batu-batunya. Bukit-bukit batu. Itu gambaran. Mencapai sebuah visi itu tidaklah mudah. Mencapai sebuah visi itu sungguh perjuangan yang berat. Tapi kita harus tetap teguh. Kalau orang yang punya visi, saya punya keyakinan dia akan tetap berjalan apapun yang terjadi. Kalau orang punya visi, tapi yang tidak punya visi itu seperti kapal yang terombang-ambing, tidak tahu akan kemana. Dia mau berhenti di mana dia nggak ngerti. Yuk coba kita berhenti di sana.
mungkin ada pelabuhan. Yuk kita ke sana lagi, mungkin bisa merapat sedikit. Yuk kita ke sana lagi, tidak punya arah. Kalau orang punya visi, itu artinya punya arah. Gereja ini punya arah. Semua kita akan dijadikan man of God. Tahun ini ya Pak? Ya. Tahun ini kita semua akan jadi man of God. Itu sudah divisikan oleh Bapak Tuhan. Apapun yang nanti Tuhan katakan, Tuhan sampaikan sebagai program-program, kita harus mengikutinya, mentaatinya dengan baik, dengan setia. Tentunya itulah cara untuk kita bisa mencapai tujuan akhir, target pencapaian. Kira-kira begitu ya. Target pencapaian yang sudah dicanangkan di hari ini. Bukan jalan ujung-ujung muncul, nanti kita begini ya, nanti kita begitu nggak jadi, kita rubah lagi ya begini, begitu tidak. Di awal tahun dicanangkan, di awal tahun disampaikan, inilah visi kita, target pencapaian kita. Akhir tahun nanti harus jadi sudah semua terlihat seperti man of God, sesungguhnya man of God. Ya, sekali lagi kita belajar ini terakhir, kita belajar dari Habakuk bahwa Habakuk seorang pemimpin, seorang nabi yang bekerja di rumah Tuhan, mengalami penindasan, mengalami keadaan-keadaan krisis-krisis yang sudah saya gambarkan tadi, mengalami begitu banyak persoalan, tetapi tetap teguh. Masalah tidak bisa mengoyak, masalah tidak bisa merubah arahnya. Dia tetap konsisten pada apa yang menjadi visi dia. Teguh dalam sikap, teguh dalam pendirian, prinsipnya, target itu harus aku capai. Apapun yang terjadi, target itu harus aku capai. Saya kira dalam diri Bapak Gembala punya target itu. Kita semua, bukan hanya beliau, kita semua itu menjadi target akhirnya. Kita semua harus menjadi man of God. Saya masih kelimpahan. Saya mau semua jemaat diberkati lebih. Saya mau seperti itu. Jadi saya masih dikelimpahan. Kalau apa tuh satu langkah di belakang DKI. Ya, tapi jangan jangan kaget nanti kalau tahun depan sudah 2 langkah di depan DKI. Ya kan kita harus saling mendoakan. Ya, saya sangat bersyukur bisa bersahabat, bisa melayani bersama-sama dengan Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Dan saya juga sangat diberkati, ya. Saya juga sangat diberkati oleh setiap bersama kita. Saya kira itu yang mungkin perlu saya sampaikan. Selebihnya biar Bapak Gembala saja yang sampaikan buat kita. Paling tidak semua sudah tahu. Dan akhirnya di ujungnya tetap kita boleh. Di ujungnya sekali lagi visi itu benar-benar tergenang. Visi yang membawa pembaharuan dari budak diperbudak, akhirnya mereka dipulihkan. Karena visi yang kita tangkap dari pribadi seorang Habakuk betul-betul dinyatakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Boleh kita nyanyi satu lagu dulu ya Pak? Kalau saya kasih cepat Pak. So, kita bangkit berdiri boleh? Mari kita bangkit berdiri.
hal yang berat. Tetapi lagu ini mengatakan bahwa dalam segala keadaan Tuhan itu tidak punya rancangan jahat. Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan bagi umatnya. Yang Tuhan punya adalah rancangan tentang hari depan yang indah. Amin. Apapun yang kita alami hari ini, percaya setiap kita yang mau berjalan dalam visi, setiap kita yang mau berjalan dipimpin oleh pemimpin yang punya visi, kamu akan melihat perkara-perkara besar di depan sana. Tuhan yang akan menyatakan itu dalam hidup. Berbagai kondisi apapun yang kita alami hari ini, percaya jalanlah terus dalam visi Tuhan. Saya juga mau saudara jadi man of God. Saudara juga harus mau jadi man of God. Visi itu sudah Tuhan kasih. Tetapi untuk menjadi man of God itu banyak persoalan, banyak tantangan. Semua yang berat akan mendatangi saudara. Jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa. Mungkin kamu lelah, mungkin kamu capek, tapi saya mau yakinkan Tuhan tidak punya rencana-rencana yang gagal. Tuhan punya rencana yang selalu berhasil. Setiap kita pasti akan berhasil. Sekali lagi, asal mau dipimpin berjalan dalam visi, maka kita akan mencapai tujuan. Kemenangan itu Tuhan berikan setelah kita ada di target sana. Berjalan mungkin bisa lemah, bisa terangkut, tapi tidak boleh jatuh. Kalau jatuh bangkit bangun. Visi itu akan meneguhkan kita. Visi itu begitu kuat akan menolong kita. Terus menatap, terus melihat di depan sana ada target yang harus kita capai. Seisi gereja ini harus menjadi man of God. Tuhan memberkati semua kami yang beribadah pada Tuhan. Kami mau berjalan di dalam visi yang Tuhan berikan kepada kami. Visi itu akan kami capai walau banyak tantangan masalah. Tak akan menyerah. Kami terima setiap firman yang telah kami dengar hari ini, dan mampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Man of God, biar itu terus Tuhan kami taruh dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi berkat dimanapun kami melangkah, dan orang-orang diberkati lewat keberadaan kami, dan orang-orang boleh mengenal Tuhan lewat hidup kami, dan nama Tuhan yang ditinggikan lewat keberadaan kami. Ini hidup kami, tubuh jiwa roh kami tunduk pada otoritas Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan. Kami tahu Tuhan lebih dulu memberkati kami dalam usaha pekerjaan, apapun yang kami lakukan. Oleh sebab itu kami kembalikan Tuhan berkat-berkat ini untuk pelayanan Tuhan di gereja ini. Kami tahu gak seberapa, tapi kami percaya ketika kami memberi dengan sukacita dan hati yang bersyukur, maka Tuhan mengembalikannya berlipat-lipat kali ganda. Apapun yang kami kerjakan oleh tangan dan kaki kami, Tuhan pasti buat berhasil dan beruntung. Mari setiap kita yang siap memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Bapak Ibu.
Gembala, Ibu Gembala beserta seluruh pekerja dan jemaat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf Abraham Sandy Master Teologi untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami. Terima kasih banyak Pak, Tuhan memberkati berlimpah-limpah dalam usaha pekerjaan dan pelayanan Bapak serta jemaat Bapak. Nama Tuhan, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu. Tahun 2026 visi kita Men of God, biar itu jadi dalam hidup kita, amin. Amin. Apa visi kita 2026? Men of God. Apa visi 2026? Haleluya, puji nama Tuhan. Kami juga di gereja melayani dalam penyerahan anak, baptisan air, konseling, bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah, kantor dan lain-lain. Pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan dan pelayanan kedukaan. Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Esther. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu di mana saja berada yang berulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur dalam kelimpahan maupun dalam berkecukupan, bagi gereja Tuhan diberkati di tempat ini di JKI Bethlehem Tanjung Priok, Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening yang ada di belakang saya atas nama JKI Bethlehem Tanjung Priok. Gereja kita juga punya koperasi, dan bagi Bapak Ibu yang ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari atau yang ingin punya usaha tapi modal minim, dapat menghubungi Ibu Esther. Disediain Bapak Ibu barangnya, bayar cicil tapi. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ibadah raya minggu depan di jam yang sama tanggal 1 Februari 2020 di tempat ini akan ada perjamuan kudus dan serta ibadah sekolah minggu. Dilayani oleh Bapak Pendeta Bapak Haji kasih. Bapak Pendeta Dr. Alexander dengan Paulo Master Teologi ya. Puji nama Tuhan. Nanti sebentar lagi ada MH di belakangnya, Master Hukum. No. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Kepada petugas saya persilakan. Shalom. Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mohon izin Bapak Kepala, Bapak Pendeta. Saya mengutip yang disampaikan Pak Pendeta tadi. Mari kita berdoa menantikan Tuhan, ya, sampai Dia melakukan bagian Tuhan. Dan kita juga ikut melakukan bagian kita, ya, yaitu berusaha maksimal. Tuhan memberi arah, kita menambahkan langkah. Tuhan menentukan tujuan, kita menambahkan tindakan. Ayatnya di mana? Ya, saya ingat Elia membangkitkan seorang anak yang mati. Raja-raja bilang, lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Artinya Elia gak cuma berdoa, dia melakukan sesuatu. Dia kejar, sampai 3 kali dia kejar. Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke tubuhnya. Ia hidup kembali. Ketika Elia berdoa minta hujan, dia suruh bujangnya melihat ada apa di laut. Tidak ada apa-apa. 7 kali disuruh tetap tidak ada apa-apa. Akhirnya ada awan sebesar tapak tangan. Mungkin jawaban Tuhan mulai kecil, sekecil awan tapak tangan. Tapi kemudian Elia bilang, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Tuhan jawab, saudara-saudara, Bapak Ibu, Tuhan jawab. Tapi ada bagian kita lakukan. Mari kita berdoa. Setelah ini, mari kita berusaha. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bagimu segala pujian, hormat, kuasa, kekuatan, sebagaimana kami akan berseru di dalam keabadian di hadapan tahta Allah. Soteria tokeo temon to katemelo ekito krono kaito arma. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi yang
Dengan penuh keagungan Engkau menyatakan kepada Musa, aku adalah aku. Sebab Engkau lah Allah dan tiada yang lain. Engkau tidak memberikan kemuliaan-Mu kepada yang lain. Engkaulah ego ini yang Kristus firmankan, yang maha ada sebelum Abraham ada, penuh kemuliaan Bapa bersama Bapa bahkan sebelum dunia ada. Engkaulah Ruah Elohim Merafet Elpanah Hamayim, Roh Allah yang memeluk samudera raya. Namun Engkau mau tinggal di dalam kami baik-Mu. Ya Tuhan Allah, Allah yang panjang sabar-Mu dan berlimpah kasih setia, kasihanilah kami ya Tuhan. Kyrie eleison, kasihanilah kami ya Tuhan. Sungguh Engkaulah Allah penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, seperti firman-Mu kepada Musa, ya Aba, Adonai, Adonai, El Rahum we Hanun, Erek apa yang we Rab Hesed wa Amen, Noser Hesed wa Alam Bim Noser awan we Pesa we Ta'ab, Wan Nakel we Nakel, Boket awan abut albanim, we albenabanim asilesim we alribanim. Mari Engkau berkenan akan ucapan mulut kami dan renungan hati kami ya Tuhan, gunung batu kami dan penebus kami. Terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini kami boleh berkumpul bersepakat bersatu hati memuji dan memuliakan Engkau. Berkenanlah atas puji-pujian dan penyembahan kami ya Allah. Biarlah sukacita ibadah kami berkenan kepadamu, dan sukacita oleh karena Engkau itulah yang menjadi kekuatan kami. Kami bawa kiranya Tuhan Bapak Pendeta Yusuf Abraham Selim, Magister Teologia, yang atas nama-Mu ya Tuhan, atas dorongan Roh-Mu telah menyatakan isi hati-Mu kepada gereja dan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati pengabdiannya kepada-Mu ya Bapa di berbagai tempat pelayanannya. Allah lipat gandakan pengurapan dan bertambah-tambah pula perkenanan-Mu ya Tuhan. Berkatilah Bapak Pendeta di tengah-tengah sesi rumah dan keluarga besarnya ya Tuhan. Sertai dan berkati keluarganya dalam pekerjaan, perenungan, dan segala aktivitas kehidupan mereka. Kiranya mereka menjadi berkat dan sarana kemuliaan-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih atas firman-Mu yang diberitakan hari ini, bahwa visi yang membawa pembaharuan hidup adalah hal yang esensial, yang harus datang dari Tuhan. Bahwa kami harus teguh menggapai visi, dan dengan penuh keyakinan bahwa visi ini akan terwujud. Kami harus tetap tegar di tengah badai, tenang menghadapi gelombang. Kami harus memiliki kesatuan hati dalam mencapai visi. Kami harus teratur dan taat dalam satu kepemimpinan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati Bapak Pendeta Dr. Iksan Palpo, Magister Teologia, Gembala Sidang kami, gereja dan jemaat di tempat ini. Berkati penggembalaannya di tempat ini, dan berkati pelayanan di berbagai kesempatan. Berkati keluarga Pak Iksan ya Tuhan, istri dan ketiga anak serta menantunya dan cucunya. Mari Tuhan menopang Ibu Mary sebagai penolong, sebagai tiang doa, sebagai ibu rumah, sebagai pendeta dan sebagai ibu gembala di tempat ini. Tuhan berkati ketiga anak Pak Iksan beserta menantu dan cucunya dalam segala pekerjaan, studi dan segala aktivitas kehidupan mereka. Mari Tuhan kemuliaan-Mu semakin nyata di dalam keluarga ini. Kami berdoa untuk visi JKI Bethlehem Man of God in 2026. Mari Tuhan dalam segenap kehidupan kami, inilah kami abdi-abdi-Mu. Inilah kami, jadikanlah kami surat Kristus yang dibaca semua orang. Kiranya melalui kehidupan kami, firman-Mu nyata sebagai kebenaran. Sebab Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kuatkan kami ya Tuhan untuk semakin dewasa mengikut Engkau, terus menjauhi segala kesia-siaan dan selalu antusias mengajar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kami berdoa untuk segenap umat-Mu di tempat ini, JKI Bethlehem Tanjung Priok, baik yang hadir secara onsite maupun yang mengikuti secara online lewat YouTube dan live TikTok. Terima kasih ya Adonai Shalom. Engkau telah menjadi sumber sukacita dan penghiburan kami dalam segala keadaan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu di jemaat yang berulang tahun, hari jadi pernikahan dan yang merayakan berbagai kegembiraan ya. Biarlah kami semua bergembira oleh karena Engkau ya
bagi kami yang berjalan di dalam siang, Engkau Ehye Aser Ehye, Engkau tiang awan. Dan bagi kami yang berjalan di dalam malam, Engkau Ehye Aser Ehye, Engkaulah tiang api. Bagi yang membutuhkan arah, Engkau Ehye Aser Ehye, Engkaulah visi. Maka bagi semua man of God, Engkau Ego Emi, Engkau yang sulung di antara kami saudara-saudara. Kami berdoa bagi segenap pelayan kasih karunia di tempat ini, baik gembala, pendeta, para imam dan para pengerja serta keluarganya yang setia melayani dalam apapun situasi dan kondisinya. Baik worship leader, singer, pemain instrumen musik, usher, sound engineer, operator multimedia, pelayan persembahan, tenaga administrasi, kebersihan, penolong dan guru sekolah minggu. Di balik segala pelayanan ini, sungguh Engkau yang lebih melayani kami daripada kami yang melayani. Sebab bagaimana mungkin manusia menolong Allah, namun Allah menjadikan kami rekan sekerjanya, bersama-sama mewujudkan rencananya semata-mata dengan kekuatan kuasanya saja. Kami berdoa untuk Sinode DKI tempat kami bernaung. Mari Tuhan tolong Sinode DKI menjadi kepanjangan tangan-Mu bagi Indonesia. Biarlah Sinode DKI membawa suara-Mu bagi bangsa kami. Biarlah segenap gereja lokal di dalam Sinode ini boleh bergerak dalam kesatuan tubuh Kristus, membela bangsa ini di hadapan-Mu, berdoa, mencari wajah-Mu dan berbalik dari segala jalan-jalan yang jahat, menyampaikan seruan bangsa kami dan memohon kasih karunia-Mu memulihkan bangsa kami. Kami bawa dalam doa Ketua Sinode kami Bapak Dr. Adi Susanto, demikian pula Ketua Korwil Bapak Pendeta Boas Adi Prakoso dan Penasehat Ibu Pendeta Dr. Magdalena. Mari Tuhan berkenan atas segala kerja keras mereka di dalam ladang pelayanannya. Tuhan memberkati keluarga besar mereka, tolong matahari dan perisai mereka, dan kiranya sayap-Mu menaungi mereka senantiasa. Kami mengingat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi apapun kondisinya. Kami mengasihi Indonesia karena Kau terlebih dahulu mengasihi tanah ini. Mari Tuhan anugerahkan roh yang takut akan Tuhan bagi segenap pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri dan segenap pejabat dan jajaran mereka. Demikian juga lembaga negara yang menentukan kehidupan berbangsa, baik MPR, DPR, DPD dan badan-badan lainnya. Kami berdoa untuk segenap aparat negara, TNI dan Kapolri, Panglima TNI, Kapolri dan segala jajarannya. Tuhan berkati mereka dan keluarganya. Jamah mereka, tuntun mereka memahami kebenaran dan kembali fokus pada fungsinya melayani Indonesia. Sebab pertolongan Indonesia hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Maka dengan iman yang Kau tambahkan dalam kuasa yang Kau berikan, kami berseru untuk bangsa ini. Shema Indonesia, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Shema Indonesia, Yeshua HaMashiach Elohim, Yeshua HaMashiach Ehad. Shema Indonesia, Ruach HaKodesh Elohim, Ruach HaKodesh Ehad. Kami berdoa untuk Tanjung Priok dan Jakarta, segenap pimpinan daerah dari gubernur hingga ketua RW dan ketua RT. Mari Tuhan berkati mereka, keluarganya dan tugas pekerjaannya. Anugerah sikap profesional dalam melayani masyarakat dan pelayanan prima yang menjadi kebanggaan mereka dalam bertugas. Kiranya JKI Bethlehem semakin maksimal berdampak bagi RT, RW, kota, hingga seluruh negeri kami, bahkan bangsa-bangsa seperti amanat agung-Mu. Tuhan, atas anugerah-Mu kiranya kami ini hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Seperti perkataan Kristus, jika kami percaya dan tidak bimbang, maka apa saja yang kami minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kami akan menerimanya. Ketika ibadah ini berakhir, kami berdoa akan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan mengantarkan kami semua pulang dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, oleh karena kasih-Mu atas umat-Mu di tempat ini. Akhirnya kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang boleh jadi, bukan kehendak kami. Sebab bagi-Mu yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau kami pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kami. Dan sebelum kami menerima berkat, kami melengkapi doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jemaat dijemput berdiri. Kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup. Dahsyat Engkau, besarlah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan apa yang Tuhan sabdakan dalam kehidupan kami. Visi yang mengubah kehidupan kami, visi yang mengubah arah kehidupan kami Tuhan, sehingga hidup kami terarah dan hidup kami adalah kebenaran, dan hidup itu berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Apa yang kami dengar hari ini, kami akan bawa ke dalam kehidupan kami. Apa yang telah Kau sabdakan dalam kehidupan kami melalui hamba-Mu Bapak Abraham ya Tuhan, kami akan bawa ke dalam pekerjaan kami, kami akan bawa ke dalam pelayanan kami, kami akan bawa ke dalam rumah tangga kami ya Tuhan, sehingga visi itu menjadi nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat tangan tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang Tuhan berikan atas kami berlimpah, 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 berlimpah di dalam kehidupan kami. Visi yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, man of God, itu jadi tergenapi di dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai kedatangan-Mu menjemput kami ya Tuhan, kami tetap menjadi manusia-manusia Allah